Pada kesempatan kali ini aku mau sharing-sharing pengalaman pribadi gimana suka dukanya menjadi webtoonis dan suka dukanya menjadi komikus, komik cetak gitu. Halo semuanya, terima kasih sudah mampir ke video ini dan selamat datang di YouTube channel Dulu Gwen Pernah. Pada kesempatan kali ini aku mau sharing-sharing pengalaman pribadi gimana suka dukanya menjadi webtoonis dan suka dukanya menjadi komikus, komik cetak gitu. Dan aku juga akan sedikit banyak kira-kira apa aja nih plus minusnya nge-webtoon sama komik konvensional gitu. Oke, cekidot. Awalnya gini ya, jadi aku dan suami kecemplung di dunia komik itu. Kalau aku sendiri mulai 2014. Dan kenapa aku bisa bilang kecemplung, karena waktu itu aku itu nggak kepikiran sama sekali bakal bekerja di dunia komik, karena aku sadar diri gambar aku tidak oke. Berbeda dengan Kak Romi yang di sini suami aku, dia itu memang passionnya dari awal kuliah itu memang sudah cita-cita gue mau jadi komikus, kata dia gitu. Nah, dan sebelum dia lulus pun dia sudah mulai ngomik, dan setelah dia lulus pun kalau nggak salah tahun 2011 akhir dia nggak pernah nyobain kerja jadi yang lain, dia langsung jadi komikus gitu. Nah, 2014 kami menikah, lalu di tahun itu dia mengajak aku untuk ikutan ngomik bareng dia sebagai penulis cerita. Alhamdulillah penerbit suka dengan cerita-cerita aku, dan akhirnya aku di hire terus untuk berkolaborasi bersama Kak Romi untuk bikin cerita komik-komik yang pada saat itu komik-komik anak. Nah, semenjak ngomik, aku yang tadinya kerja kantoran akhirnya resign dan lebih memilih untuk bikin komik aja. Karena yang pertama aku bisa kerja dari rumah kayak sekarang ini, dimana semua orang pada work from home, kerja dari rumah. Abis itu yang kedua itu aku itu senang sih, karena pada dasarnya tuh aku tuh suka cerita, cuman biasanya aku cerita jadi cerita aja. Nah, kalau sekarang aku cerita bisa dapet cuan, jadi aku senang. Lalu pada Februari 2017 dapatlah tawaran dari Line Webtoon, karena waktu itu kita ikut lomba. Masih ingat banget itu waktu itu lombanya lomba webtoon yang temanya Indonesia banget, genrenya slice of life, dan kita ikutan waktu itu. Setelah sebelumnya kita sempat ngikutin lomba webtoon juga, dan kita tuh bikin hampir 6 judul kalau nggak salah, 6 atau 7 judul deh, pokoknya lebih dari 5. Tapi nggak ada yang berhasil waktu itu. Tapi kita nggak menyerah, kita tetap ikut di webtoon. Waktu itu namanya challenge, sekarang namanya webtoon canvas. Kita tetap upload karya-karya kita waktu itu, karena kita memang waktu itu entah kenapa ya ambisi banget gitu, pengen jadi webtoonis. Dan alhamdulillah habis itu kita menang lombanya, pilihnya 10 besar, dan kita ditelepon sama pihak webtoon. Seneng banget. Berarti dari 2017 sekarang 2020, berarti 3 tahun nge-webtoon, dan masih ongoing webtoonnya, ditambah lagi 1 webtoon baru juga. Jadi sekarang ngerjain 2 webtoon. Kesannya gimana? Aku mau cerita sekarang. Jadi kalau dulu sebelumnya aku ngerjain komik-komik cetak untuk anak-anak, waktu itu ada 1, 2. Nah, kalau ngomongin komik cetak, kelebihannya waktu itu tuh kita seneng banget, karena setiap bulan, setiap kali kita udah bikin cerita atau bikin komik, kita itu dapat bukti terbit, atau ada yang bilang, ada di penerbit lain bilangnya nomor lepas, di penerbit satunya lagi bilangnya bukti terbit. Nah, itu macam-macam sih sebutannya, tapi intinya tuh kita sebagai pencipta mendapatkan bukti bahwa ini loh karya kamu sudah dicetak dan sudah diterbitkan. Dan kita dapat sekitar 2 sampai 10 buku waktu itu. Karena waktu itu kan aku sama Kak Romi ya, mungkin masing-masing dapat 5, jadi kita bisa dapat 1 judul itu 10 buku. Dan bukunya itu nantinya bisa dijual lagi kalau misalnya ada bazar kayak book fair, atau misalnya kita jual
jual mandiri aja gitu, atau mungkin bisa juga kita bagi-bagiin ke, kayak misalnya waktu itu aku pergi ke mana gitu kan, terus banyak anak-anaknya, aku bawa buku ini buat kalian, nah mereka senang gitu. Abis itu karena ada bentuk fisiknya, jadi kita tuh kadang-kadang tuh nggak susah gitu ngejelasin, apalagi kalau sama orang yang lebih tua atau mungkin orang yang kurang update sama teknologi masa kini gitu. Jadi misalnya ada keluarga yang sudah sepuh gitu nanya, kamu kerjanya apa, kok kamu di rumah aja gitu kan. Nah aku bisa bilang, oke, aku bikin buku, ini buku aku nih, contoh-contohnya nih, ada banyak judulnya gitu. Kita bisa tunjukin, oh gitu, ada di toko buku, ada kayak gini gini gini. Nah kita bisa jelaskan gitu. Beda kalau misalnya ketika kita ngomik digital gitu, kita ngomong tuh kadang-kadang suka nggak nyambung gitu, terus kita tunjukin ini loh nih di HP gitu, kadang-kadang mungkin matanya udah nggak bagus atau gimana, oh udah dia nggak ngerti, ibaratnya kayak gitu. Terus ada juga kesenangan pribadi kita ketika ada pembaca yang beli, terus kak aku udah beli bukunya, aku boleh nggak minta tanda tangan, kayak gitu. Nah itu tuh lebih gimana ya, ya lebih ada feel-nya lah antara kita sebagai pencipta karya dengan penikmat karya tersebut. Nah selain itu, karya-karya kita ketika bukti terbitnya udah nyampe, bisa kita susun di rak buku, atau mungkin covernya kita cetak, kita pajang di dinding rumah. Kayak dulu aku sama Kak Romi dulu memajang cover-cover buku ciptaan kita. Habis itu kalau misalnya ada orang yang datang, kita jadi bisa cerita-cerita, oh iya ini kami bikin buku ini, apa sudah ada di toko buku, bla 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 gitu. Tapi ada juga nggak enaknya nih. Nah salah satu yang paling nggak enak dari bikin komik cetak adalah capek. Untuk dapat satu naskah aja biasanya itu naskahnya itu harus sekitar, kalau dari aku ya penulis ya, naskahnya itu sekitar 3-4 halaman Microsoft Word. Habis itu dikerjain lagi sama komikus sampai beberapa halaman. Kalau nggak salah itu satu cerita itu sekitar 10-15 halaman mungkin ya. Nah seperti itu. Dan ya cukup menyita waktu sih, apalagi waktu itu kan kita ada mengerjakan lebih dari satu series, sementara untuk satu komik aja kita perlu 5 cerita. Kalau misalnya kita bikin sekian judul, berarti kan ya bisa dihitung sendiri ya. Lumayan juga bikin sebulan 80 halaman gitu kan, dan belum lagi apa harus detail gitu, karena kita kan kadang-kadang aku nggak cuma dikerjain sama Kak Romi, kadang dikerjain juga sama komikus lain waktu itu ceritaku itu. Jadi harus detail dan biar bisa nyampe gitu. Karena kalau misalnya sama Kak Romi kan, kalau misalnya nggak detail aku tinggal bilang ini maksudnya gini ya gitu. Sementara kalau misalnya sama komikus lain, mereka kan cuma dapat naskah, habis itu mereka langsung ngerjain. Kadang-kadang ada detail-detail yang terskip kayak gitu. Nah masalah pembayarannya juga ya, kalau misalnya komik cetak itu ada kita, kalau di penerbit yang selama ini aku kerja, kita itu dikasih 2 pilihan. Yang pertama, kita mau dibayar sistem royalti atau dibayar sistem jual lepas. Kalau kita pilih royalti, maka kita harus pastikan satu, buku itu laku. Jadi semakin laku buku itu, maka semakin banyak juga yang kita dapetin gitu. Tapi nggak sukanya dari sistem royalti itu, kita harus nunggu lama. Ya paling cepet mungkin sekitar 6 bulan kali aja, karena kan setelah kita ngerjain naskah itu tuh ada proses segala macam, terus ada proses cetak, ada proses distribusi, habis itu ada proses penjualan, baru nanti dihitung. Iya kalau misalnya transparan, sama ini sih penerbit aku transparan ya, dan biasanya penerbit emang transparan sih, cuman kan kita nggak menutup kemungkinan kalau ada pihak-pihak nakal yang akhirnya nggak transparan gitu kan gitu. Apalagi kalau seperti aku dan Kak Romi yang penghasilan utamanya memang dari komik, bayangin kita harus nunggu 6 bulan, selama 6 bulan kita makan apa ibaratnya gitu. Jadi biasanya aku pilih yang sistem kedua, yaitu sistem jual lepas. Nah sistem jual lepas ini lebih bisa diperhitungkan ya, jadi misalnya satu naskah kita akan dibayar sekian rupiah, sementara satu halaman komik itu sekian rupiah. Nah kita bisa hitung kira-kira kalau kita ngerjain berapa naskah, kita dapatnya gaji bulan ini berapa. Sementara kalau untuk komikusnya tinggal dihitung aja berapa halaman dia udah ngerjainnya. Nah segitulah dia dapat di akhir bulan. Terus enaknya lagi
cepet gitu cair uangnya. Jadi biasanya tuh per bulan kita dapat gitu. Untuk kayak kami yang memang itu pekerjaan utama, ya tentu lebih aman sih karena setiap bulan dapat kan ya. Nah, sistem ini juga cocok untuk kayak kami-kami yang kadang-kadang suka males promosi gitu. Jadi ibaratnya kalau kasarnya itu ya, buku itu laku atau enggak, ya kita udah dapet gitu, dan dapatnya segitu gitu. Kita udah bisa hitung. Tapi yang bikin sedih kalau kita ngambil sistem jual lepas ini adalah ketika komiknya laris banget sampai cetak ulang berkali-kali. Kita ada yang sampai berkali-kali cetak ulang, ya udah, kita kan udah jual lepas, jadinya emang udah nggak dapat lagi gitu. Apalagi pernah juga sampai IP, ya emang sebetulnya karena jual lepas ya, jadi itu bukan IP kita ya. Ketika si IP itu ternyata jadi animasi, terus jadi produk, jadi segala macam, ya udah, kita dapatnya ya cuman dapet bayaran dari naskah dan komiknya aja gitu. Terus karena kita nggak memegang hak atas IP tersebut, kadang-kadang kita itu, ya ini kalau boleh curhat sedikit ya, mohon maaf kalau sebelumnya ada salah-salah kata. Kadang-kadang tuh gini, kita mengerjakan suatu karya, ternyata karya itu akhirnya jadi besar, lalu penerbit mengambil langkah untuk semakin memperbesar karya tersebut, judul tersebut maksudnya, semakin memperbesar judul tersebut, tapi dengan pencipta-pencipta yang lain gitu, ngerti nggak? Jadi misalnya ada penulis lain, ada komikus lain gitu, dan jadinya agak berbeda gitu. Kalau misalnya pas di awal aku tuh mikirnya si A ini karakternya begini, dia tinggal di sini, habis itu orang tuanya itu seperti ini, tapi ketika dikerjakan oleh penulis dan komikus lain, jadinya berbeda gitu. Nah kayak gitu aja sih, tapi ya memang itu kan yang nggak bisa disalahkan juga sih gitu kan. Dan kadang-kadang pernah nggak sih kalian baca komik Doraemon? Nah, di Doraemon itu kalau kalian tahu, bapaknya Shizuka itu beda-beda. Jadi ada bapak Shizuka versi 1 dan bapaknya Shizuka versi kedua gitu. Jadi tuh sebetulnya yang mana nih bapak Shizuka nih, yang benernya tuh yang kayak mana nih orangnya gitu. Nah itu juga yang kami alami ketika si judul tersebut dikerjakan oleh orang lain gitu. Oke, lanjut suka duka ngomik di webtoon. Yang pertama yang aku suka bekerja di webtoon adalah bos dan editornya berjiwa muda. Abis itu, yang sudah pasti, karena webtoon itu setiap episode langsung bisa dikomentarin dan biasanya komentarnya bisa sampai ratusan, kita bisa dapat feedback langsung dari pembaca. Itu sih suka banget. Karena menurut aku feedback itu penting ya. Jadi ketika kita tuh tahu pembaca itu sukanya yang seperti apa, terus juga apakah ada yang salah dengan karya kita. Jadi pembaca pun bebas mengkritik, bahkan bebas memuji juga ya. Kadang-kadang pujian itu tuh kalau kita lagi capek kerja, terus kita baca komentarnya, ternyata komentarnya banyak yang bagus-bagus tuh, seketika capeknya hilang, berganti dengan kebahagiaan. Selain itu, menurut aku menjadi webtoonis atau komikus di webtoon itu kemungkinan populernya lebih besar. Iya, karena mungkin pembaca webtoon itu lebih luas kan ya. Jadi ya kalau misalnya untuk kalian-kalian yang mencari popularitas, terutama popularitas untuk karya, ya bisa dicoba untuk berkarya di webtoon. Oh iya, lain webtoon ini juga nggak pelit loh. Mereka suka kasih bingkisan, suka undang kita ke acara-acara yang oke-oke, yang keren, dan pokoknya ya seneng deh. Habis itu, seperti yang kita ketahui bersama, di kondisi sekarang yang serba sulit ini kan, gimana ya, banyak perusahaan-perusahaan yang sedang sulit, perusahaan-perusahaan yang akhirnya
Ya gitu deh pokoknya. Kita kan selain di webtoon juga ada ngerjain komik-komik lain ya, juga ada bekerja sama dengan penerbit lainnya, dan beberapa penerbit akhirnya memutuskan untuk stop cetak, untuk menunda dulu produksi karena toko buku sepi, karena minat beli untuk barang-barang tersier seperti komik ini kan semakin rendah atau bahkan mungkin mulai hilang. Jadi memang ya kita nggak bisa menyalahkan kondisi sih, mungkin memang sedang sulit aja gitu, tapi mudah-mudahan bisa lebih baik lah ke depannya gitu. Tapi alhamdulillahnya di webtoon kami nggak terlalu terdampak, jadi kami tetap bisa ngomik dan tetap mendapatkan penghasilan per bulan. Alhamdulillah lah masih bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan ya sedikit banyak masih bisa membantu orang lain. Bukan riak sih ini, cut aja deh, cut. Kenapa aku ngomongnya makin lama makin lemes ya? Ya maklum lah ya, puasa, tapi puasa kita harus tetap semangat. Yuk semangat lagi. Tadi udah ngomongin suka-sukanya, sekarang duka-dukanya ngerjain webtoon. Yang pertama udah pasti itu adalah deadline. Ada deadline-nya, jadi tidak boleh melebihi deadline kita ngerjainnya. Jadi asal kalian tahu ya para pembaca, kita itu sebetulnya webtoonis itu punya deadline, dan kita itu tidak boleh lewat dari deadline, karena kalau lewat dari deadline potong gaji. Selain itu kalau kalian suka bilang, webtoon ini mah hiatus terus, autornya gimana sih, gini, kalian harus tahu kalau kita hiatus artinya kita tidak mendapatkan gaji. Jadi sebetulnya tidak ada yang ingin webtoonnya hiatus. Selain itu, kalau misalnya kita nih udah capek-capek bikin komik, habis itu kita ngejar-ngejar deadline, tiba-tiba pas begitu webtoonnya terbit, komentarnya jelek, yang komentarnya menyakitkan hati atau ada segala makian bla 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 bla, itu akan langsung terbaca sama autornya. Jadi kadang-kadang tuh kita ya cukup tarik ya, tapi ya nggak apa-apa sih ya, namanya juga bisa dapat feedback langsung. Kalau aku sih justru itu bagus sih, jadi kalau ada yang kritiknya tuh langsung. Nah terus karena kita udah ditentukan gaji per bulannya, kecuali kalau misalnya kita telat deadline atau kita hiatus, itu bakal dipotong. Jadi kalau misalnya kita sedang ibaratnya BU, butuh uang, kita itu agak oke, webtoon cuma bisa segini, nggak lebih, kurang bisa kalau ternyata lewat deadline atau hiatus, tapi nggak bisa lebih. Sementara kalau mungkin sebelumnya di komik cetak, kalau misalnya kita lagi perlu uang ya kita tinggal ngerjain aja sebanyak-banyaknya yang kita perlukan gitu. Sementara kalau di webtoon ini sesuai kontrak, kita sudah digaji per bulannya berapa. Dan tapi satu sih yang lumayan membantu para autor, kalau kalian beli pakai koin, beli episode pakai koin. Kebetulan kalau webtoon kita sih nggak ada yang pakai koin ya, tapi untuk beberapa webtoon ada yang pakai koin. Kalian bisa bantu autor dengan cara beli episodenya pakai koin. Itu sangat membantu pemasukan autor. Tapi pada akhirnya ya, kalau sekarang kita lebih ke webtoon. Sebetulnya sih masih ngerjain beberapa komik. Anak gue nangis. Ya intinya gitu deh, kalau sekarang itu kan kita lebih banyak ngomik di webtoon, bukan karena ngomik di penerbit itu kurang oke, enggak, kita masih kok ngomik di penerbit, ngerjain komik cetak gitu. Cuman karena kita semakin renta udah ya semakin tua, semakin cepet capek, kita ngerjain webtoon ini lebih santai lah. Kalau menurut aku pribadi ya, lebih santai. Kalau dulu aku kalau bikin naskah itu harus di depan laptop, kalau sekarang cukup goler-goler sambil ngetik di HP, aku email ke Kak Romi yang bikin, selesai gitu. Aku bisa sambil ngelon anak, aku bisa sambil mungkin sambil makan kalau lagi nggak puasa ya, sambil ngetik-ngetik di HP naskahnya. Aku catat idenya di notes HP, aku juga ketik naskahnya di notes HP. Udah deh, santai, jadi nggak terlalu capek. Ya intinya ngomik di webtoon sama ngomik di penerbit sama-sama enak, sama-sama punya pengalaman sendiri, sama-sama ada suka dukanya. Dan
kalaupun dulu aku nggak ngomik di penerbit, mungkin ya sekarang aku nggak ngomik di webtoon juga, aku masih kerja kantoran. Terus juga ngomik di penerbit itu memberikan banyak latihan, makanya sekarang mungkin ya kami nggak pernah hiatus, atau kami alhamdulillah masih bisa ngejar deadline. Ya, itu juga berkat tempaan dari waktu kita ngerjain komik di penerbit gitu, karena waktu itu kita ngerjainnya jauh lebih banyak dan jauh lebih capek, lebih apa ya, lebih banyak lah pokoknya gitu, lebih pusing. Dan sekarang ya dinikmati aja. Buat teman-teman yang suka nulis cerita atau suka bikin komik, mau coba di webtoon boleh. Aku sangat menyarankan karena orangnya asik-asik. Kalau mau di penerbit juga boleh karena cuan. Tapi nggak menutup kemungkinan sih kalau misalnya karakter kita atau IP kita di webtoon pada akhirnya dijadiin komik cetak juga. Kayak ada beberapa, kayak Ngopi Yuk tuh udah jadi 2 volume, habis itu Gwen udah jadi 1 volume yang dijadiin komik cetak. Jadi itu ya sebetulnya saling berkesinambungan sih. Oke deh, segitu dulu sebelum aku semakin haus. Ini masih tengah hari, masih lama untuk buka puasa. Jadi sekali lagi ini berdasarkan pengalaman pribadi. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Ini hanya sekedar sharing. Mungkin di video selanjutnya aku mau tunjukin ke kalian beberapa hasil karya aku dan Kak Romi waktu kami masih ngerjain komik di penerbit. Dan ada beberapa judul yang selama ini aku sembunyikan karena malu, tapi setelah aku pikir-pikir lagi, ya itu namanya proses ya, orang kan berproses. Jadi kalau dulu aku pikir kenapa ya dulu gue bikin cerita kayak gini ya, malu-maluin banget. Tapi kalau sekarang kayaknya nanti aku mau kasih tahu ke kalian deh kalau aku sempet bikin komik dengan judul yang gak banget deh pokoknya. Ya udah segitu dulu ya. Terima kasih sudah nonton. Thank you. Bye bye. Assalamualaikum.